masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Awal ya. Enggak semuanya dari awal. Mudah-mudahan juga tidak bosan ya mengulang-ulang, karena saya tidak tahu juga ini pesertanya beragam, mungkin ada yang baru, ada yang sudah lama. Ini kelihatan lah share screen-nya. Kelihatan Ustazah. Terbesar. Nah, ilmu dalam bahasa Arab itu biasanya kalau di buku-buku itu dijelaskan yang untuk pemula ya, itu terbagi dari dua bagian, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, yang pertama kalau di sini ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu, nah kalau di sini penjelasannya kadang kita melihat ya di dalam Al-Quran misalnya ada kata yang sama. Nah ini ada beberapa kata yang sama di dalam Al-Quran tetapi memiliki harokat akhir yang berbeda-beda. Kadang harokatnya itu dhammah, fathah, ataukah kasrah. Padahal katanya itu sama, tapi kadang-kadang ini ya beda-beda harokatnya. Nah, misalnya di sini dicontohkan. Ini untuk kita mengenal apa sih yang ingin kita pelajari nanti. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah. Ya. Allah ini harokatnya kasroh kan? Kasroh. Nah, tapi ketika di dalam ayat ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahnya, hu-nya ya yang dilihat itu harokat akhir, huruf terakhir ya. Huruf terakhir dari katanya ini harokatnya apa? Nah, ini huruf terakhirnya ha-nya ini berharokat dhammah. Sedangkan yang di atasnya tadi berharokat fathah. Nah, kenapa bisa berbeda? Nah, ini akan dipelajari nanti di ilmu nahwu. Padahal kan hurufnya sama ya. Nah, tapi kenapa bisa ada yang Allahi, ada yang Allahu? Nah, kemudian di sini lagi. Nah, ini ada yang Allaha. Nah, ternyata ada yang berharokat fathah. Nah, kita harusnya kan bertanya-tanya, kenapa ada perubahan-perubahan seperti ini? Kenapa kadang Allah itu dibaca kasroh, kadang hu-nya ini dibaca dhammah, kadang dibaca fathah. Nah, lalu sini jelaskan ya. Perubahan harokat di atas yang pada Allah ini sebenarnya tidak sembarangan. Kenapa? Karena terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Jadi ada kaidah atau ada rumusnya. Nah, kenapa bisa dibarisi Allahu, Allaha atau Allahi? Nah, itu karena ada rumusnya atau ada kaidah-kaidahnya, ada pengaturan. Nah, kesalahan dalam pemberian harokat bisa mengubah pelaku jadi korban, atau kalau pelaku kalau bahasa Indonesianya subjek ya, bisa mengubah subjek menjadi objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Kesalahan menuliskan harokat itu bisa mengubah kalimatnya itu ya, yang harusnya menjadi subjek malahan menjadi objek atau menjadi korban, dan juga sebaliknya, yang harusnya menjadi korban atau objek malahan dia menjadi subjek. Nah, misalnya di sini, ini tadi contoh kejadiannya kalau salah menuliskan harokat. Nah, misalnya doroba Zaidun bakron. Nah, kalau di sini Zaidnya
ya, zaidnya berharokat dommatain. Nah, artinya kalau di sini Zaid telah memukul Bakr. Ya. Ini lihat, dan ini lihat bedanya. Doroba Bakrun Zaidan. Ya, Doroba Bakrun Zaidan. Nah, Bakrunnya yang domatain, Zaidannya yang fathatan. Nah, ini yang subjeknya yang mana tadi? Kalau yang di atas Zaid yang memukul ya. Kalau yang di bawah yang memukul itu adalah Bakron ya, atau Bakrun. Nah, jadi hanya berubah ininya aja, berubah harokatnya. Walaupun di sini posisinya sih dirubah. Nah, jadi perubahan Zaidun menjadi Zaidan, ya, dia menentukan ini apakah dia sebagai pelaku ataukah sebagai objek. Nah, kalau di sini pelakunya adalah Zaid, kalau di sini pelakunya adalah Bakar. Nah, kaidah tadi ya untuk menentukan dia dhamma, kasroh, fathah. Kaidah ini dibahas di dalam ilmu nahu. Nah, karena ilmu nahu ini adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, pada buku-buku tertentu, kalau yang saya lihat, saya pelajari, itu kebanyakan memang pembahasannya itu bagaimana menyusun kalimat sesuai kaidah bahasa Arab. Nah, yang ini, bagaimana menyusun kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, padahal yang kita perlukan atau yang kita pakai dalam pembelajaran mingguan, yang misalnya kita setiap minggu mengkaji kitab berbahasa Arab, itu bukan bagaimana menyusun kalimat sesuai kaidah bahasa Arab, karena kalimatnya kan sudah ada di dalam buku itu. Kita tinggal baca, tinggal memahami, nanti disyarah. Nah, yang kita inginkan itu sebenarnya ya, karena sesuai dengan apa yang kita pakai dalam mingguan itu, yang kita inginkan itu kan sebenarnya bagaimana cara membacanya yang benar, memberi harokatnya yang benar. Dan tentu saja ketika memberi harokat yang benar tadi menempatkan yang mana subjek, yang mana objeknya, yang mana pelaku, yang mana korbannya, objeknya, atau yang mana kata kerjanya, atau yang mana kata keterangannya, atau keterangan tempat, ya banyak ya, kata sifatnya. Nah, itu bukan bagaimana menyusun kalimat sesuai kaidah bahasa Arab. Nah, yang sering ada di buku-buku itu ya adalah tentang bagaimana membuat kalimat. Nah, itulah yang saya rasakan kenapa ya beberapa kali juga kita belajar itu agak sulit mengaplikasikannya. Karena kita diajari membuat kalimat, sementara yang kita ingin pakai nanti itu bukan membuat kalimat. Tapi tentu saja semuanya berguna ya, bukan berarti membuat kalimat itu tidak berguna. Oke, itu untuk tahapan berikutnya. Berikutnya kita belajar lagi menyusun kalimat. Macam-macam sebenarnya kan cabang-cabangnya ya. Nah, jadi bukan berarti kita berhenti pada tadi hanya sekedar ya memberi harokat saja atau menentukan subjek saja ya, tapi tidak bisa menyusun kalimat dan lain-lain. Tapi ada tahapannya dulu yang ingin kita, karena sesuai dengan yang kita perlukan itu adalah memberi harokat dan menentukan kalimatnya ini seperti apa, siapa subjeknya, siapa objeknya, dan yang penting membarisinya dulu ya, atau memberi harokat. Nah, ini permulaan bagaimana sebenarnya ada perubahan-perubahan kata itu di dalam bahasa Arab. Ya kan, yang berubah kan Allah, Allahi, Allahu. Kalau di sini innallaha. Ya. Ini kan membuat tanda tanya ya bagi kita, bisa ya Allah. Kalau kita kan misalnya buku ya buku aja, tidak ada buku, buki, bukan, misalnya kan tidak ada.
Tapi ternyata dalam bahasa Arab ternyata dia bisa berubah harokatnya. Nah, ini ada apa? Kenapa? Sebenarnya ilmu nahwu ini dipelajari. Aja ya. Pada ini aja ucapkan satunya. Sebelumnya ini sebenarnya ada di halaman sebelumnya. Ya, ada di halaman sebelumnya. Ini tidak muncul pembagian al-kalimah. Ini kelihatan. Kelihatan Ustazah. Nah, struktur kalimat. Nah, ini biasanya kan ada pada setiap buku ya. Jadi saya pakai buku bahasa Arab apapun ya yang sudah punya, misalnya teman-teman sudah punya, bisa aja sambil dibuka-buka. Ya. Nih pembagian struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 ya, struktur kalimatnya, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Atau ini ya di dalam bahasa Arabnya ini al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Dan ketika kita menyebut al-ismu, kalau di sini diterjemahkan dengan kata benda atau yang dibendakan, nah ini karena menunjukkan bahwasanya isim itu tidak selalu kata benda. Ya. Karena ada kata ini ya, yang dibendakan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada, menurut kita ini bukan kata benda, oh tapi ternyata itu kata yang dibendakan, yang dianggap benda. Apa ya sih? Kata yang dianggap benda. Bahkan katanya itu ya, perubahannya itu dari kata kerja. Nanti kita ketemu aja gitu. Atau al-fi'lu misalnya juga. Al-fi'lu. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya kata kerja, padahal nanti dia tidak melulu kata kerja, ya. Nah nanti juga kita akan temukan. Jadi memang sering kan mendengar bahwasannya kata di dalam bahasa Arab itu ketika kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang tidak mewakili, ya, tidak mewakili kata terjemahnya. Maka kita bagusnya memang ketika menyebut ini apa, itu isim atau al-ismu atau al-fi'lu atau al-harfu ya. Karena kalau ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia kadang-kadang sebenarnya tidak terlalu pas ya itu kalau kata benda itu sebenarnya bukan benda ya. Misalnya kata sifat misalnya.
kata sifat itu di dalam bahasa Arab itu masuknya tuh dalam kata benda. Ya, padahal dia bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata sifat ya sifat ya. Tapi dia masuknya dalam al-ismu, ya, dalam isim. Dalam isim, walaupun dia adalah sifat, ya, isim sifat lalu orang menyebutnya. Nah, jadi sebaiknya memang itu kita sudah mulai membiasakan dengan penyebutan al-ismu atau al-fi'lu. Ya, konon katanya orang Indonesia itu tidak suka yang menyebut ada al-alnya itu ya. Jadi mereka sebutnya isim, fi'il, huruf ya. Padahal harusnya al-ismu, al-fi'lu atau al-harfu ya. Atau ismun, fi'lun, harfun. Mungkin itu karena ya, kayak misalnya mar'atus sholihah. Nah, padahal itu kan harusnya al-mar'atus sholihah. Nah, alnya itu kayaknya orang Indonesia tidak suka menyebut kayak al di depannya. Nah, sekilas kalau di sini ya, nanti di dalam yang lengkapnya al-ismu ya, masih diterjemahkan selalu tapi dengan ke bahasa Indonesia. Contohnya adalah masjidun. Atau, nah ini juga berubah ya. Ini bisa dicoret. Nggak bisa diedit. Ini aja ya. Ini apa? Karena perbedaan Microsoft Word-nya kali. Harusnya ini yang bulat ini tidak ada. Masjidun. Nah, ini juga kelihatan ya bedanya. Masjidun, kemudian ketika ada alif lam di depannya, dia berubah menjadi al-masjidu. Ya. Masjidun, al-masjidu. Nah, ini kan juga karena ada kaidahnya. Oh, bisa lah ditambah al depannya aja, ini du-nya ini yang awalnya dun menjadi du. Nah, berarti kan ada kaidahnya, ada rumusnya. Atau ketika kita baca di kitab tadi ya, kita baca kitab gundul misalnya, kalau ada tulisan yang seperti ini, tulisan masjid yang seperti ini yang ada alif lamnya, maka tidak boleh domatain di belakangnya. Dan kalau ada tulisan seperti ini, maka jangan ragu-ragu lagi, harus domatain masjidun. Nah, ini juga karena ada kaidahnya, atau lah simpelnya karena ada rumus-rumusnya. Atau ini ya, qara'a yaqra'u. Nah, ini juga berubah. Ini maksudnya ada striknya yang di tengahnya, ada perubahan katanya, ada qara'a, ada yaqra'u. Kalau ini huruf ini tidak berubah, dia nanti mabni tidak berubah. Kalau yang lainnya itu bisa berubah. Kalau tanya jawabnya mau langsung atau nanti diberi waktu, misalnya sampai jam 7 kah? Nanti 15 menit bertanya atau langsung aja? Dijelaskan aja mungkin Ustazah, baru ada waktu untuk ini. Sampai jam 7 ya, nanti 15 menit saya beri pertanyaan gitu. Iya. Ya. Nah, ini kita masuk ke ciri-ciri isim. Nah, ciri-ciri isim yang di sini disebutkan ada alif lam. Nah, setiap kata yang di depannya ada alif lamnya, maka dia adalah isim atau al-ismu tadi ya, atau ismun. Atau setiap kata yang ada tanwinnya, baik itu domatain, fathatain, atau kasrotain, itu adalah isim atau al-ismu. Nah, ini contohnya. Al-madrasatu. Al-madrasatu ini adalah isim atau al-ismu. Kenapa isim? Yang penting itu kan kalau kita
ditanya itu kenapa isim, bukan ketika itu isim, terus kenapa itu isim. Nah, yang penting kan alasannya ya, alasannya. Nah, ini isim karena, nah itu yang kita harus bisa ya, karena dia ada alif lam di depannya. Nih. Jadi nanti kalau di dalam kitab-kitab berbahasa Arab kita lihat ya, kitab-kitab yang kita pelajari, kalau ada kata seperti itu, ada alif lamnya di depan, maka kita udah tahu, oh itu isim, itu al-ismu. Nah, karena kan kitabnya kan udah ada barisnya, ada harokatnya. Pada kitab awal ada harokatnya, kalau pada kitab lanjut. Nah, masjidun misalnya. Nah, masjidun ini karena dia belakangnya ada tanwinnya, ya, domahtain di sini, maka dia adalah isim, ya, atau tadi kata benda. Nah, kalau maksudnya kata benda, ya, nanti kita akan menemukan tadi yang dibendakan. Nah, itu salah satu ciri, ya ada dua ya ciri isim. Ciri isim yang lain misalnya kalau setelah huruf jar itu ada juga setelah huruf jar nanti di belakang. Nah, ini saya mengambilnya menggunakan buku ya, buku panduannya ini gabung-gabung sih sebenarnya. Kalau yang ini buku belajar bahasa Arab untuk memudahkan membaca kitab gundul. Jadi memang tujuannya itu untuk membaca kitab gundul. Ya. Nah, maka jangan heran kalau di sini ya pembagian isimnya, beliau menuliskan, si penulis buku ini, pembagian isimnya itu, kalau yang lainnya di dalam buku-buku pembelajaran bahasa Arab yang lain, pembagian isimnya macam-macam. Kalau di sini yang beliau tekankan ya, karena kita memang mengarahnya ke membaca kitab, yang beliau tekankan itu pembagian isim di sini tulis menurut fungsi membaca kalimat Arab atau menurut fungsi membaca kitab gundul lah. Nah, itu beliau tuliskan. Padahal sebenarnya kalau di dalam buku lain ini menurut fungsi khusus dan umum, sama aja sih sebenarnya. Nanti kita juga akan melihat ya, makanya tidak berhenti sampai di sini karena ya masih banyak gitu yang tentu saja harus kita perdalam. Nah, menurut fungsi membaca kalimat Arab atau kitab gundul, ini maksudnya kitab-kitab berbahasa Arab, isim itu terbagi dua, yaitu isim ma'rifat dan isim nakirah. Nah, isim ma'rifat adalah isim yang ada awalannya itu ada alif lam. Nah, yang ini tadi al-masjidu. Nah, al-masjidu. Kalau di sini tulisannya dan tidak terbaca tanwin, ya kan? Al-masjidu di sini ya yang tidak tanwin ya maksudnya. Nah, ini tidak tanwin. Nah, kalau isim nakiroh, ya, isimnya tidak ada alif lamnya atau tidak berawalan alif lam. Ini kan contohnya masjidun, kan di depannya tidak ada alif dan dibaca tanwin atau terbaca tanwin. Nah, ini yang di akhirnya yang dilihat nanti. Ya. Jadi kalau ma'rifat di depannya ada alif lam, di belakangnya tidak boleh tanwin. Kalau nakiroh di depannya tidak ada alif lam, di belakangnya tanwin. Nah, kalau ini penjelasannya aja ya. Yang dimaksud isim ma'rifat itu adalah makna dan maksud bendanya telah jelas. Misalnya buku itu, sekolah itu, ya, kitab itu, kayak apa ya? Kalau bahasa Inggris itu ada the-nya, the book, the apa lagi, the bicycle, misalnya itu yang mungkin kalau bahasa Inggris ada sudah tertentu maksud bendanya itu udah jelas. Nah, kalau nakiroh ini masih umum. Masjid misalnya, masjidnya tuh masjid secara umum ya, kalau al-masjidu, nah ada al-nya ya, kalau al-masjidu itu sudah masjid yang itu, nah, sudah jelas ininya benda yang dimaksud. Nah, kalau nakiroh ini umum masih, nakiroh itu kan umumnya ma'rifat gitu. Nah, itu ini definisinya dan juga ciri-ciri fisiknya. Nah, ini ciri fisik kan, di depan ada alif lam, itu ciri fisik. Ketika di depan ada alif lam, di belakang tidak bertanwin. Ketika di depan tidak ada alif lam, maka di belakangnya wajib bertanwin. Nah, ini contohnya.
ini contoh isim nakirah, ini di sini contoh isim ma'rifah. Nah, ustadun. Nah, ini kan bertanwin, di akhirnya ada tanwinnya. Nah, isim ma'rifat contohnya al-ustadu. Nah, terlihat bedanya ya. Ini dun, ada domatain. Ini ketika dimasuki alif lam, huruf ustad tadi ya. Kata ustad ketika dimasuki alif lam di depannya, diletakkan alif lam di depannya yang menunjukkan dia ma'rifat. Ma'rifat itu artinya tadi sudah tertentu, udah maksudnya ustad yang itu. Nah, ini langsung domatainnya hilang. Nah, ini ada kaidahnya kan? Ada rumusnya. Tapi kalau kita sih di luar kalau kita melihatnya, oh iya, setiap kata yang ada alif lam, nah ini depannya ada alif lam, maka belakangnya ini tidak boleh bertambah. Nah, setiap kata yang di depannya tidak ada alif lam, yang seperti ini, yang dia isim, ya, isim yang di depannya tidak ada alif lam, maka dia bertambah. Nah, ini contohnya mahirun. Nah, ketika masuk ada alif lam, berubah menjadi ma'rifat, ya, maka menjadi al-mahir. Kalau kita ketemu kata-kata seperti ini dalam kitab-kitab yang ada alnya, nah, maka di belakangnya tidak boleh bertambah. Nah, kalau yang seperti ini bertambah. Adilun, al-adil. Nah, hukum membaca isim, isim itu juga dibaca ini ya. Ada 3 yang ngaji ya. Ada fathah dan fathatain, ada kasroh dan kasrotain, ada dhammah dan dhammatain. Artinya isim itu dia bisa keadaannya tadi seperti tadi. Allahu. Nah, hu-nya itu kan dhammah. Kemudian ada Allahi yang tadi. Hi-nya itu kasroh atau Allaha. Nah, ketika ada inna di depannya, innallaha. Nah, itu juga bisa maupun jadi atau Muhammadun ya. Muhammadun bisa domatain kan dunnya itu ya, huruf terakhirnya itu kan perubahan harokat itu ada pada akhir kata di huruf yang terakhir kan. Jadi perubahannya itu pada huruf terakhir itu kalau bahasa Arab. Nah, perubahannya bisa fathatain, kasrotain atau Muhammadun misalnya, atau Muhammadan atau Muhammadin. Nah, itu perubahan-perubahan pada isim. Ada 3 perubahan. Nah, perubahannya itu tadi pakai rumus atau pakai kaidah. Kaidah dan ya mungkin itu dulu. Oke, Ustazah. Jadi alhamdulillah ya, Masya Allah kita diajarkan ya terkait dengan tadi ya mengenal kalimat ya, kalimat dalam bahasa Arab tadi sudah dijelaskan ada 3 ya, ada al-ismu, al-fi'lu, kemudian al-huruf gitu. Nah, kemudian di poin pertama tadi al-ismu gitu ya, ada 2 dijelaskan, ada isim nakiroh, ada ma'rifat, ada nakiroh. Nah, itu ada di situ dijelaskan ya bahwa salah satu ciri-cirinya ya ada alif ya, alif lam ya di awal sehingga berharokat dhammah ya, kemudian nakiroh ya tanwin ya tidak ada al sehingga dia harus tanwin di harokat terakhir. Nah, mungkin dari sini, dari pembukaan ini ya, dari awalan ini ya, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya, tentunya ya mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul karena di sini ternyata dari Ustazah tadi menjelaskan ya, perubahan-perubahan itu bukan tanpa dasar, ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi, bukan kaidah enak didengar atau enak dibaca ya. Kalau kita gunduh, yang penting mah enak dibaca sudah berlalu saja ya, ternyata ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi karena fatal ketika tidak memenuhi kaidah itu. Nah, tafadhal, mungkin pada kesempatan ini ada 3 orang aja mungkin karena 15 menit kemudian sudah
tutup ya 1,5 jam ya mungkin waktu kita ya 1 jam 15 menit yang diberikan oleh ustazahnya. Jadi langsung mungkin ada 3 orang yang diberikan kesempatan untuk bertanya pada pertemuan pertama ini. Tafadhal, siapa yang mau bertanya silakan dibuka ininya ya, unmute. Ya, banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, silakan. Uti Filah semua, Antuna. Ada yang bertanya, sayang ada ustazahnya. Mbak Ning. Ya, izin bertanya. Tinggi tafadhal ustazah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ning tadi agak terlambat. Mohon maaf ya Ustazah, jadi sudah mulai tadi baru masuk. Iya, begini Ustazah. Terkait dengan tadi ya pembelajaran awalan ya, mungkin awalan untuk isim ini. Nah, dari tadi kan ada ciri-ciri, kemudian ada pembagian, kemudian nanti berikut membaca isimnya, apakah dia nantinya fathah atau fathatain dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam hal ini adakah mungkin dia termasuk isim tetapi tidak ibaratnya di luar dari kaidah itu dalam hal pembacaannya? Adakah memang ibaratnya apa ya, di luar jalur ini gitu? Misalnya dia harusnya membacanya nasab tapi ternyata kasroh gitu. Ada nggak contohnya saja di luar dari yang hukum membaca isim itu tadi? Bisa ditangkap nggak pertanyaan ini? Iya. Oke, ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Ustaz atau kita tampung dulu? Siapa tahu ada yang seirama kah atau Iya, bisa aja ditampung. Oke. Oke, mungkin yang kedua silakan. Ayo digunakan kesempatan yang ada. Ya, mungkin karena belum muncul atau karena masih belum tahu apa yang mau ditanyakan, sehingga belum ini, mungkin dijawab aja mungkin ini dulu Ustazah. Iya. Iya, setiap kaidah ya, kaidah awal itu memang nanti kita akan menemukan pengecualian. Banyak ya pengecualiannya itu ya, makanya akhirnya kita itu ya harus terus belajar gitu ya. Jadi yang kita katakan dia bisa berubah ya, berubah harokatnya di akhir, ternyata tidak berubah ya. Misalnya tadi ya kalau saya contohkan isim ma'rifah, contohnya misalnya Muhammadun ya, nama orang ya, Nabi Muhammad itu ya, Muhammadun. Nah itu kita sering kan kalau baca bisa bacanya Muhammadun, kadang bisa juga Muhammadan, bisa juga Muhammadin kan. Kadang biasa kita baca ini ya, kata Muhammad itu bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ya, sering menemukan. Nah tapi ketika kalau di dalam Al-Quran ya, ketika ada di Al-Quran itu misalnya nama Nabi Musa misalnya ya, atau Yahya. Nah kita akan menemukan ternyata nama Nabi Musa atau Nabi Ibrahim atau Nabi Yahya itu tidak pernah harokatnya itu kasroh, musi misalnya, atau Nabi Isa misalnya, Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak pernah berharokat jadi isi ya, tidak ada. Coba nanti kalau misalnya kita lagi baca-baca Al-Qur'annya, kalau Nabi Muhammad itu dalam hadis misalnya, itu kita bisa ketemu dengan Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin ya. Tapi kalau kata Isa ya, Ibrahim, Musa, nah itu kita tidak menemukan harokatnya itu
baris di bawah atau kasroh. Nah, atau pada hadis misalnya, apa yang sering? An Aisyah, ya Aisyah, Aisyata. Nah, kita bacanya an Aisyata, tidak pernah padahal ada an. Nah, nanti ya kalau an itu ada amil jer di depannya. Nah, itu adalah yaitu ya seperti pengecualian lah begitu, atau kita sebut ada kaidah lain untuk itu, yaitu kalau itu kaidah untuk nama-nama ya, nama-nama yang memang dia tidak bisa bertanwin nanti. Nah, selain dia tidak bisa bertanwin, dia juga tidak bisa kasroh. Nah, jadi ya banyak kaidah ya, ada banyak kaidah yang pemahaman awal kita itu nanti kok pemahaman awalnya seperti ini nanti berubah. Nah, itu juga yang saya rasakan ketika ada perubahan-perubahan itu ya, yang itu mungkin perubahannya itu tidak mulus ininya ya jalannya, kita akan melihat ini sebenarnya yang mana sih yang aslinya, kok di sini jadi berubah. Nah, ternyata dia termasuk bagian apa gitu ya tadi yang dia adalah pengecualian atau dia masuk kaidah yang lain. Nah, tadi misalnya nama orang tertentu itu bisa jadi Muhammad dan Muhammadun, Muhammadin. Tapi nama orang yang lain itu tidak bisa. Nah, itu juga berarti harus harus dipahami ininya ya, rumusnya atau kaidahnya tadi. Ya, itu. Ya, itu ya mungkin yang lain ada yang bertanya. Bagaimana Mbak Ning tadi? Insya Allah bisa dipahami ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada bisa juga saya lanjutkan ya. Kita ke materi berikutnya. Oh iya, mungkin masih menerima aja dulu Ustazah. Ya. Okay. Berikutnya ya. Ini tadi ya karena perubahan kata perubahan harokat itu kalau di sini harfnya itu ada. Jadi yang diingat juga isim itu atau al ismu itu dia tidak menerima harokat sukun ya. Jadi kita kalau membarisi yaitu isim itu tidak boleh ujungnya itu sukun. Misalnya al-madrasah atau masjid. Nah, dalnya itu kan kita mau sukunkan. Nah, padahal untuk isim itu tidak menerima harokat sukun. Dia 3 ini. Nah, kapan isim itu dibaca fathah atau fathatain? Nah, kapan dibaca dia fathah atau fathatain? Apabila di depan isimnya, kalau di sini ditulis bersamaan ya, apabila di depan atau bersamaan atau didahului dengan amil nasab. Nah, ini tadi ternyata ya, kenapa Allah itu tadi bisa jadi innallaha, jadi ha ya, bukan hu atau hi. Ternyata karena di depan tulisan Allah itu ada amil nasab. Ada 6 ini ya. Ada 6 huruf nasab yang dia merubah kata setelahnya. Nah, setelah 6 ini, jadi bila ada kata setelah 6 ini, maka kata itu pasti nasab. Ya, harus dibarisi nasab. Kalau kita baca di kitab-kitab, bila ada kata ini di antara 6 ini, kemudian ada kata berikutnya, ya, maka kata berikutnya itu adalah barisnya atau harokatnya adalah nasab. Nah, ini contohnya. Nah, innal ustazah. Nah, kenapa za? Padahal kan tadi al ustazu. Kenapa za? Karena ada amil inna, ada huruf inna. Nah, misalnya lagi kalau di sini Allahu, ya Allahu. Nah, ketika ada amil inna, dia berubah menjadi innallaha. Itu berubah. Tidak banyak ya di sini.
Nah, jadi amil inna, amil nasab ini ya, keenam amil nasab ini harus dihafal. Ya. Jadi tidak ada misalnya tidak mau menghafal, tidak bisa. Amil inna ini harus dihafal karena ini adalah amil ya yang sering kita temui, ketika kita temui ya, maka kata di setelah amil ini maka dia hurufnya, harokatnya dia menjadi fathah atau fathatan. Nah, contohnya tadi al-ustad. Awalnya kan al-ustad ini gini ya. Nah, tidak ada amil inna di depannya nih ya. Al-ustadu. Ketika ada amil nasab, maka dia menjadi in al-ustada. Nah, innal ustada. Nah, jadi ini harus dihafal amil nasab ini. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ini semuanya, hampir semuanya ini yang sering kita ketemu di dalam kitab-kitab berbahasa. Nah, karena kita tidak membuat kalimat, jadi memang ini ya perbedaannya buku panduan ini tidak mengajarkan kita membuat kalimat, tapi membaca kitab. Nah, sementara di buku panduan lain kita biasanya disuruh membuat kalimat ya, atau mengisi titik-titik yang itu menjadikan itu sebuah kalimat ya. Nah, kalau di sini tidak. Kita tidak diminta untuk membuat kalimat. Benar-benar kita diminta hanya untuk memberi harokat ya. Nah, ini harus dihafal. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita. Nah, kalau mau menghafal bisa ya berdua misalnya, yang satu setoran ya masing-masing ya ke temannya, berdua jadi supaya terjaga. Nah, ada 6 amil nasab. Nah, fungsinya amil nasab tadi memfathahkan. Nah, kalau amil nasab ini masuk ya pada isim nakiroh, maka dia ini juga fathahnya menjadi fathatain. Misalnya di sini ya, kita lihat ini, ustadun. Nah, ketika tidak ada amil menjadi ustadun. Ya. Ketika ada amil inna, misalnya amil nasab yang inna atau anna, maka menjadi inna ustadzan. Ya. Nanti kita ada banyak juga contohnya di belakang. Nah, kemudian kasroh atau kasrotain. Nah, kapan isim itu dibaca kasroh atau kasrotain? Kapan kita membarisi huruf itu kasroh atau kasrotain? Nah, di sini isim dibaca atau kita barisi kasroh, dibaca jer kalau di sini ya, dengan tanda kasroh atau kasrotain apabila bersamaan atau didahului amil jer. Didahului ya, itu memang bahasanya kadang iya mereka itu menyebutnya bersamaan. Kalau didahului itu seperti bersamaan ya, karena dia beriringan. Nah, maksudnya beriringan ya, jadi tidak ada kata lain atau huruf lain di antara mereka. Nah, apa saja amil yang bisa menjerkan atau amil jer itu? Nah, di sini ya ada huruf jer, dorof, dan huruf kosam. Artinya kalau di depan kata ada tiga amil ini, maka kata berikutnya itu pasti jer. Nah, huruf jer ini juga harus dihafal. Min, ila, an, ala, si, bili, ini ka ya, ka. Rubba, khola, ada, hasya. Ini harus dihafal. Yang sering keluar amil jar itu min, ila, an, ala, fi, bilika. Nah, 8 yang ini. 8 amil jar yang di depan ini, yang di atas ini yang sering kita temukan.
minallahi misalnya. Nah, kita masuk ke contohnya aja. Nah, misalnya amil jarfi, seringlah ketemu dengan amil jarfi. Nah, ketika amil jarfi, nah ini kita melihat ada tulisan seperti ini, ada fi, ada madrasah yang tanpa alif lam, maka cara membarisinya langsung ya, fi madrasatin. Ya, fi madrasatin. Nah, karena fi ini adalah amil jar, dia mengkasrohkan lalu ini ya. Ketika tidak ada amil, madrasah ini dibaca apa? Dibaca madrasatun awalnya. Ya, tidak ada amil apapun, tidak ada yang bisa mempengaruhi di depannya. Ya, dia di awal ya, di awal kata atau di awal kalimat ya. Madrasatun. Ketika ada amil jarfi, nah, maka dia menjadi tin, madrasatun. Nah, ketika amil jarfi ini ya, amil jarfi ini ya, di depannya setelah amil jarfi ini ada isim yang ada alif lam, nah, maka cara membarisinya fil madrasati. Nah, jadi baris di bawah. Awalnya ketika tidak ada amil, tidak ada fi, maka tulisannya adalah al madrasatu. Nah, kemudian ala juga ya, ala maktabin. Nah, jadi jangan ragu-ragu ya, di kasrotain, bukan kasroh aja. Nah, kalau ada alif lam, alal maktabi, kasroh aja. Nah, kalau tidak ada amil, al maktabu. Nah, jadi huruf asalnya, mendasarnya itu adalah dhammah. Lalu nanti dia berubah menjadi fathah karena ada amil nasab, berubah menjadi kasroh kalau ada amil jar. Nah, yang satunya lagi adalah dzorof di sini. Dzorof ini juga harus diketahui lah paling tidak. Karena kita juga sering menemukan kayak amama, fauqa, ya, ini sering. Tahta, waro'a, janiba, ba'da, qabla, ini sering kita temukan. Nah, yang jarang itu ladun. Nah, ma'a kan sering ya, ma'a. Atau ketika kita ngaji Al-Quran misalnya, ini juga sering kita temukan. Baina, nah, ini juga biasa kita temukan. Nah, yang terakhir adalah huruf qasam. Huruf qasam itu wa dan ta ya. Nah, ini contohnya wal asri. Jadi ketika ada huruf waw, wawnya itu tapi waw qasam, waw sumpah, maka dia jadi membarisinya tuh ke bawah. Misalnya nah, nanti ada pengecualian lagi ya. Wadduha. Nah, kenapa bukan wadduhi? Nah, itu kan pengecualian lagi, nanti ada kaidah lain. Atau ini tallahi ya, tallahi, jadi taknya ini adalah huruf qasam. Nah, cuma ini juga jarang kita temukan karena ini adanya cuma di Al-Quran ya, karena yang bersumpah itu Allah. Yang biasa menuliskan sumpah, kalau kita ya, yang menuliskan sumpah itu adalah Allah, yang menetapkan sumpah itu adalah Allah, maka kita temukannya di Al-Quran ya. Atau ketika mengutip, ada kitab misalnya, ada buku ya, dia mengutip ayat Al-Quran, nah itu memang bisa aja sih ada ini ya, huruf sumpah, huruf waw dan fa. Jadi kita ragu-ragu ini waw sumpah atau waw apa ini. Nah, itu kalau ayat Al-Quran biasanya kita temukan karena Allah yang ya. Jadi itulah itu dulu. Iya.